Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 23 September 2021 dalam pekan ke-25 masa biasa. Hari ini peringatan Santo Padre Pio, seorang imam. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Hagai, bab 1 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Nabi Hagai dalam bacaan pertama hari ini mendesak orang-orang Israel untuk segera membangun rumah Allah. Bisa dipahami kalau Nabi Hagai mendesak orang-orang Israel membangun rumah Allah. Mengapa? Sesungguhnya orang-orang Israel dibiarkan untuk kembali ke Yerusalem oleh Koresi, Raja Persia, dengan tujuan supaya mereka membangun rumah Allah. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Raja Persia itu, Koresi. Karena itu, kalau sekiranya ketika sesudah mereka sampai di sana dan orang-orang Israel ini masih menunda-nunda untuk membangun rumah Allah, itu berarti kembalinya mereka, bahwa mereka diizinkan pulang ke Yerusalem oleh Koresi, itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh orang Israel. Mereka bukannya membangun rumah Allah, tetapi justru membangun pertama-tama rumah mereka. Nah, mengabaikan untuk pertama-tama membangun rumah Allah membuat orang Israel tidak mendapat banyak berkat dalam kehidupannya. Karena itu, Nabi Hagai mengingatkan orang-orang Israel. Dia berkata, coba lihat kehidupanmu, lihat keadaanmu. Kamu bekerja, kamu menabur banyak, tetapi sedikit sekali yang kamu dapatkan. Kamu memang makan, tetapi kamu tidak merasa kenyang. Kamu minum, tetapi kamu tidak merasa puas. Kamu bekerja, kamu mendapat upah, tetapi upah itu seakan-akan ditaruh dalam kantong yang berlubang. Artinya sia-sia. Nabi Hagai mengatakan itu supaya mereka memahami bahwa kalau mereka tidak mengutamakan membangun rumah Allah, maka berkat dari Allah pun sedikit yang akan mereka terima. Saudari dan saudara terkasih, sekali lagi, karena itu Nabi Hagai mendesak orang Israel untuk segera membangun rumah Allah. Rumah Allah yang mau dibangun oleh orang-orang Israel. Tentu rumah Allah dalam arti tempat untuk berdoa, tempat untuk berjumpa dengan Allah. Nah, rumah Allah dalam arti yang lebih luas, dalam arti yang lebih teologis, itu berarti diri kita sendiri. Maka pewartaan bacaan pertama hari ini relevan untuk kita. Kita mungkin di tempat kita masing-masing saat ini sudah punya kapel, sudah punya gereja, tempat kita beribadah. Maka rumah Allah yang sejati adalah diri kita sendiri. Karena itu ajakan Nabi Hagai untuk membangun rumah Allah bagi kita itu berarti kita diajak untuk selalu menata kembali kehidupan kita, diri kita, supaya tubuh kita, diri kita menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Allah sendiri yang berdiam di dalam hati nurani kita yang terdalam. Allah bersemayam di sana. Dan dengan Allah yang seperti itulah yang berdiam di sana, kita berjumpa dengannya. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita telah membangun dalam arti
terus menata kehidupan kita sehingga diri kita menjadi tempat yang pantas dan layak di mana Allah bersemayam, di mana Allah berdiam. Kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah bait Allah, kita akan menata kehidupan kita sedemikian rupa supaya setiap saat Allah tetap berdiam di dalam diri kita. Diri kita menjadi tempat yang pantas bagi kediaman Allah. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita memperingati Santo Padre Pio, seorang imam. Nama aslinya Francesco Forgione. Dia adalah seorang imam Kapusin. Sebagai seorang imam, dia sungguh menjalani hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Perhatiannya kepada umat luar biasa terhadap orang yang miskin dan menderita. Dia melayani umat, terutama pengakuan dosa bagi para pendosa yang mau bertobat. Dan anugerah istimewa yang dia dapatkan adalah stigmata yang melekat di dalam dirinya. Kalau bait Allah yang sejati adalah diri kita, maka Santo Padre Pio menjadi contoh bagaimana dia menata kehidupannya, menata dirinya sebagai bait Allah, sebagai tubuh Kristus. Bahkan salib Kristus, penderitaan terus melekat dalam dirinya, dan dia menanggung semua itu dalam sukacita bersama dengan Tuhan sendiri. Padre Pio, orang kudus itu, menjadi contoh bagi kita bagaimana menata diri kita supaya menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Saudari dan saudara kasih, sementara dalam bacaan Injil diceritakan kepada kita, Herodes yang sedikit merasa terganggu dengan berita tentang pekerjaan-pekerjaan Yesus yang luar biasa. Pekerjaan yang Yesus yang luar biasa itu terdengar sampai ke telinganya, sehingga dia bertanya-tanya, itu siapa sesungguhnya? Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu? Ketika dia bertanya kepada orang malah mengatakan Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali. Dalam hatinya juga jika dia berpikir seperti itu, tapi pada saat yang sama dia juga berkata kepada dirinya sendiri, tapi Yohanes Pembaptis kan sudah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Orang-orang juga mengatakan bahwa itu Elia atau salah seorang nabi. Rupanya Yesus belum dikenal oleh Herodes. Karena itu Herodes mempunyai kemauan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus yang pekerjaan-pekerjaannya, perbuatan-perbuatan yang ajaib telah sampai ke telinganya. Poin penting untuk kita adalah kerinduan Herodes untuk bertemu dengan Yesus yang pada saat itu belum dia tahu sama sekali. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita punya kerinduan untuk selalu bertemu dengan Yesus dalam keseharian kita? Kembali kepada bait Allah, diri kita sebagai bait Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Apakah kita selalu menyadari bahwa Allah berdiam dalam diri kita? Dan apakah kita selalu ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah yang berdiam dalam diri kita, di hati sanubari kita yang paling dalam, di saat-saat hening? Apa kita selalu punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, dengan Allah dalam diri sama kita, atau dalam lingkungan yang ada di sekitar kita, atau melalui peristiwa-peristiwa yang kita jumpai dalam keseharian kita? Semoga di tengah kesibukan aktivitas kita selalu mau atau masih memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan
Tuhan memberkati.